Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0. Channel bakal membahas seputar dunia Ultraman. Oke, di video kali ini kita bakal bahas 5 fakta unik dari Ultraman Orb. Ultraman Orb adalah salah satu Ultraman yang memiliki asal-usul jelas. Dari segi cerita, Ultraman 1 ini juga bisa dibilang yang paling matang di antara Ultraman New Generation Heroes yang lainnya. Oh iya, sebelum mulai admin mau ngingetin nih, admin lagi nggak enak nih ngomongnya, lagi sariawan soalnya guys. Jadi sorry aja ya kalau rada nggak jelas. Oke, jadi kita bakalan bahas nih 5 fakta unik dari Ultraman Orb ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go! Yang pertama adalah tentang form asli dari Ultraman Orb. Ultraman Orb adalah salah satu Ultraman tidak dapat mengakses bentuk aslinya. Dengan kata lain, Gai Kurenai harus meminjam kekuatan Ultraman lain untuk merubah dirinya menjadi seorang Ultraman. Nah, bagi yang masih bertanya-tanya, sebenarnya form asli Ultraman Orb itu yang mana sih? Ada 3 pilihan di sini soalnya, yaitu Orb Origin the First, dan satu lagi Orb Specium Zeperion. Karena emang mereka ini salah satu form yang sering digunakan, kecuali Orb Origin the First ya. Untuk form aslinya, jawabannya adalah Orb Origin the First. Form ini adalah bentuk pertama dari Ultraman Orb setelah Gai menerima cahaya dari puncak planet O50. Bentuknya seperti Orb pada umumnya, tapi warnanya cuma merah dan silver. Form ini juga dipakai secara eksklusif di Ultraman Orb Origin Saga guys. Nah, form Orb Origin the First ini akhirnya berevolusi atau bisa dibilang upgrade menjadi Ultraman Orb Origin. Form ini bisa dibilang juga form asli sih, tapi bukan bentuk pertama dari Orb setelah Gai menerima cahaya dari puncak O50. Perbedaannya cuma dicorak hitam, dan di sini Orb bisa mengakses pedang Orb Kalibur. Tapi justru di serialnya, form yang paling sering digunakan oleh Ultraman Orb adalah form Specium Zeperion yang merupakan hasil fusion dari kartu Shodan Ultraman dan Ultraman 3. Form yang pertama kali debut di Ultraman Orb episode 1 ini bisa dibilang jadi form andalan di serialnya sebelum dapat form asli tentunya. Tapi karena yang ditanyakan adalah form asli, maka yang benar adalah Orb Origin the First atau setelah berevolusi adalah Orb Origin. Specium Zeperion itu adalah bentuk utama Orb selama dia belum bisa mengakses wujud aslinya. Yang kedua adalah inspirasi desain dari Ultraman Orb. Yang bakal kita bahas di sini adalah form Orb Origin the First sama Orb Specium Zeperion ya. Karena dua-duanya ini mengambil referensi dari Ultraman sebelumnya. Nah, untuk Orb Origin the First, di sini desainnya mirip banget sama Sodai Ultraman. Apalagi warnanya cuma silver sama merah kan? Tapi apa sih beda dikit lah ya, nggak mungkin sama 100%. Tentunya dia dibikin jadi lebih modern juga. Secara desain sih pastinya lebih keren dari Sodai Ultraman, soalnya kan udah lebih canggih juga kan teknologinya. Buat Orb Specium Zeperion, kalau dari namanya udah jelas ya, form ini adalah hasil fusion dari kartu Ultraman dan Ultraman 3. Form yang menjadi andalan Ultraman Orb ini ternyata terinspirasi dari ulang tahunnya Ultraman dan Ultraman 3. Jadi form ini dibentuk sebagai penghormatan Suburai terhadap ulang tahun Ultraman ke-50 dan Ultraman 3 ke-20 tahun. Satu lagi tambahan, untuk Orb Origin itu mendapatkan warna hitam sebagai ciri khas planet O50. Makanya Ultraman dari O50 pada punya warna hitam. Ultraman Orb ini yang awalnya jadi pelopor guys. Yang ketiga, Ultraman Orb ini juga menjadi pelopor konsep fusion. Nah, Ultraman Orb juga menjadi akhir dari era Sparkdoll guys. Sekarang ganti deh antara pakai kartu, ada yang pakai kapsul, pakai medal, pakai flash disk. Ya Orb ini guys yang jadi pelopornya. Ultraman Orb kehilangan wujud sejatinya dan harus meminjam kekuatan Ultraman lain dengan kartu. Untuk menggabungkannya diperlukan suatu alat seperti Orb Ring. Konsep fusion ini masih bertahan hingga sekarang ini karena emang nyatanya konsep fusion itu menguntungkan banget guys. Tapi konsep fusion ini gak semata-mata cuma minjem doang. Ultraman-nya kan juga ngelawan monster buat dapetin kartu, buat dapetin kapsul. Jadi mereka sama-sama berjuang. Walaupun konsep ini emang banyak kritik karena katanya bosan dengan konsep fusion ini. Katanya konsep fusion ini memperlihatkan Ultraman sekarang itu lemah, kata mereka ya, bukan kata admin loh.
Padahal kaiju-kaiju yang dilawan di Ultraman era sekarang juga pastinya pada meningkat kekuatannya. Ultraman Orb aja harus ngelawan para raja monster kan baru mendapatkan wujud sejatinya. Jadi konsep fusion ini yang sebenarnya bagus banget guys. Mungkin orang tuh pada bosen kalau dipakai terus-terusan gitu. Makanya mungkin di Ultraman Trigger ini konsep fusion ini dikurangin guys. Tapi yang pasti Orb keren banget sumpah. Bisa jadi pelopor pertama konsep fusion. Mantep emang Orb bisa mempelopori konsep yang bisa bertahan sampai sekarang ini. Yang keempat adalah tentang Color Timer. Ultraman Orb adalah salah satu dari 4 Ultraman yang memiliki Color Timer yang cukup unik. Kenapa admin sebut unik? Karena Color Timer mereka berempat ini bentuknya sesuai dengan huruf depan namanya. Jadi kan bentuk Color Timernya nggak gitu-gitu aja, nggak cuma bulat, bentuk kapsul gitu. Ultraman Orb berarti adalah Ultraman ketiga yang memiliki Color Timer sesuai inisialnya. Sesuai dengan nama di akte kelahirannya, Ultraman Orb memiliki Color Timer berbentuk huruf O. Color Timer ini dikelilingi sama Ultra Armor yang sangat kuat. Di tengahnya ada semacam armor juga yang pastinya nggak berkedip kalau Ultraman Orb sekarat. Jadi yang berkedip benar-benar cuman yang berbentuk huruf O itu. Color Timer Orb ini cukup simple tapi keren banget guys. Secara fungsi sama aja dengan Ultraman lainnya. Warna kedipannya juga sama-sama merah. Untuk suaranya sendiri, Ultraman Orb ini adalah versi nada rendah dari Ultraman Zero. Coba aja kalian dengerin dua-duanya. Yang kelima dan yang terakhir adalah tentang Star Mark atau tanda bintang. Star Mark sampai saat ini baru diberikan kepada beberapa Ultraman saja seperti Zofi dan Ultraman Hikari. Star Mark ini gak sembarangan dikasih guys. Yang dikasih Star Mark ini punya tanggung jawab yang tinggi dan juga dia pernah berpengaruh besar bagi alam semesta. Nah, Ultraman Orb ini ternyata pernah ditawarin Star Mark oleh Ultraman Zofi. Di Ultra Fight Orb menjelang akhir miniseriesnya, Zofi menawarkan kepada Ultraman Orb Star Mark ini karena dia telah berhasil melawan Rei Batos, bahkan sampai diajak Zero bergabung ke Space Garrison. Karena ide ini udah berpengaruh besar banget buat alam semesta gitu. Tapi ternyata tawaran untuk mendapatkan Star Mark di dadanya dan ajakan untuk bergabung ke Space Garrison itu ditolak mentah-mentah secara sopan oleh Ultraman Orb. Alasannya karena Ultraman Orb itu lebih suka menjadi gelandangan dan juga menjadi pengembara di luar angkasa. Katanya dia juga mengalahkan Rei Batos itu berkat kekuatan yang dikasih, bukan kekuatan dia sendiri. Mungkin Orb ini gak mau ada bisul kali ya di dadanya. Tapi padahal kalau punya Star Mark ini kan kelihatan keren gitu. Ya tapi gimana lagi guys, Guy dan Orb ini lebih suka jadi pengembara. Sesuai sifat dan pakaian yang misterius gitulah. Kan biasanya kalau dia muncul tiba-tiba ada suara musik khasnya. Keren si Orb ini, ciri khasnya kental banget guys. Oke guys, itu adalah 5 fakta unik dari Ultraman Orb yang tentunya versi sejarah semesta. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang boleh aja tulis di bawah. Ini salah satu series ultra terbaik sepanjang masa ini. Oke guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga follow juga Instagram @sejarahsemesta_. Next mau konten apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, see you next video.